Pernah kepikiran gak sih apa ya yang sebenarnya terjadi sama kita setelah napas terakhir kita hembuskan? Nah, hari ini kita bakal coba menelusuri sebuah perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang katanya menanti setiap jiwa, menurut ajaran Islam. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, coba deh kita ambil waktu sejenak. Bayangin sama-sama, gimana kalau hari ini adalah hari terakhir kita di dunia? Pertanyaan ini penting banget karena ini jadi titik awal yang sangat personal buat perjalanan yang akan kita bahas bareng-bareng. Perjalanan ini teman-teman dimulai pas banget di momen perpisahan, yaitu saat ruh meninggalkan jasad. Dan ternyata pengalaman ini tuh bisa beda banget rasanya buat tiap orang. Semua tergantung sama cerita hidup yang udah kita tulis selama ini. Coba kita resapi deh, gambaran dari Nabi Muhammad ini. Kuat banget ya, prosesnya itu digambarkan begitu menyakitkan. Ini jadi gambaran yang jelas banget tentang penderitaan yang dirasakan saat ruh orang yang gak beriman dicabut dari jasadnya. Lihat deh perbedaannya, jauh banget kan? Di satu sisi ada transisi yang tenang, damai buat orang beriman, ditemenin sama malaikat yang lembut. Di sisi lain, sebuah proses yang penuh paksaan dan penderitaan. Benar-benar dua takdir yang sangat kontras. Eits, perjalanannya belum selesai loh. Setelah pisah dari jasad, roh ini lanjut naik ke langit. Tapi yaitu, lagi-lagi jalurnya beda banget. Satu ruh disambut dengan pintu langit yang terbuka lebar, sementara yang lain dihadapkan sama pintu yang tertutup rapat, antara sambutan hangat atau penolakan. Coba bayangin deh sunyinya. Proses pemakaman udah selesai, suara langkah kaki terakhir udah hilang, dan sekarang sang jiwa sendirian di rumah barunya. Nah, disinilah ujian pertama yang sesungguhnya dimulai. Di tengah kesendirian itu, tiba-tiba muncul dua sosok malaikat yang digambarkan sangat mengesankan, bahkan mungkin sedikit menakutkan. Mereka adalah Mungkar dan Nakir yang datang buat ngasih pertanyaan-pertanyaan penentu. Nah, ini dia 3 pertanyaan krusial yang bakal diajukan ke setiap jiwa. Yang menarik, jawabannya itu bukan datang dari hafalan loh, tapi murni dari keyakinan yang benar-benar tertanam di hati kita selama hidup di dunia. Dan ternyata kita nggak sendirian di sana. Orang beriman bakal ditemenin sama sosok yang indah dan menenangkan, yang ternyata adalah wujud dari amal baiknya sendiri. Sebaliknya, yang tidak beriman bakal dihadapkan sama sosok mengerikan, yang merupakan wujud dari perbuatan buruknya. Jadi, jawaban dari 3 pertanyaan tadi itu benar-benar nentuin segalanya. Kuburan yang tadinya sempit bisa seketika berubah jadi taman surga yang luas banget. Atau sebaliknya, malah jadi jurang neraka yang mulai menyiksa. Soal siksaannya, digambarkannya tuh detail banget. Salah satunya disebut ada 99 ular yang diciptakan khusus buat menyiksa para pendosa. Duh, ngebayanginnya aja udah bikin merinding ya. Ini nunjukin betapa nyata dan beratnya hukuman itu. Oke, fase setelah ujian di kubur ini disebut kehidupan di barzah. Tapi, barzah itu sebenarnya apa sih? Nah, yuk kita bedah sedikit konsep tentang alam penantian ini. Nah, ini penting buat dicatat ya. Barzakh itu bukan kuburan fisik tempat jasad kita dikubur, bukan. Ini lebih kayak sebuah dimensi lain, alam spiritual, tempat jiwa kita menunggu sampai hari kebangkitan tiba nanti. Dan jangan dibayangin, di sana itu sepi sendirian loh. Justru sebaliknya. Katanya, di barzah, para jiwa itu bisa saling ketemu, ngobrol, bahkan reunian sama keluarga yang udah lebih dulu meninggal. Jadi semacam komunitas spiritual yang hidup dan saling terhubung. Terus muncul pertanyaan, apa kematian itu artinya hubungan kita sama dunia benar-benar putus total? Jawabannya, ternyata enggak. Apa yang kita lakuin di sini, yang masih hidup, itu masih bisa ngasih dampak besar buat mereka yang udah pergi. Pernah kan? Kita doain seseorang yang udah tiada atau mungkin bersedekah atas nama mereka. Nah, perlu kita tahu, setiap kebaikan itu beneran sampai ke mereka loh. Digambarkannya indah banget, seperti hadiah cahaya yang menerangi kubur mereka, bawa kebahagiaan dan kelegaan. Ini yang sering kita dengar sebagai amal jariah. Jadi, walaupun buku catatan amal kita udah resmi ditutup pas meninggal, ada 3 keran pahala yang bakal ngalir terus. Sedekah yang manfaatnya berkelanjutan, ilmu yang kita bagiin, dan doa dari anak yang soleh. Selain 3 hal tadi, ada satu amalan spesifik yang disebut punya kekuatan luar biasa di alam kubur, yaitu membaca surah Al-Mulk. Surah ini digambarkan bakal jadi semacam pengacara kita yang bakal melindungi dan membela kita dari siksa kubur. Oke, setelah kita ngikutin semua rangkaian perjalanan ini, mau nggak mau kita pasti sampai ke satu titik, refleksi.
Jadi, apa sih artinya semua ini buat kehidupan kita yang sekarang? Di sini, saat ini juga? Disinilah letak penyetara agung itu. Semua status duniawi yang kita kejar, kekayaan, jabatan, popularitas, semuanya bakal kita tinggalin. Yang benar-benar kita bawa dan punya nilai di alam sana cuma dua hal, iman dan amal soleh kita. Dan nilai dari iman dan amal itu bisa, wah, luar biasa banget. Contohnya aja nih, seorang syahid, karena kedudukannya yang tinggi, itu dikasih keistimewaan buat bisa menolong 70 anggota keluarganya di akhirat nanti. Keren banget kan? Dan ini nih, mungkin ini adalah inti dari semuanya. Cara kita meninggal itu adalah cerminan dari cara kita hidup. Dan kita akan dibangkitkan persis seperti keadaan kita waktu meninggal. Semuanya itu satu rangkaian yang nyambung. Karena itu pesannya jadi jelas dan mendesak banget. Jangan tunda-tunda. Kalau merasa jauh dari Tuhan, yuk kembali sekarang. Kalau mau berbuat baik, ya lakukan sekarang. Karena kita nggak pernah tahu apa besok kita masih punya waktu. Jadi, mari kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita semua renungkan bareng-bareng. Warisan apa sih yang lagi kita siapin buat perjalanan yang udah pasti menanti kita nanti? Bekal apa yang lagi kita kumpulin hari ini untuk keabadian kita esok?